materi pertama kita akan masuk ke materi fungsi produksi, yaitu fungsi produksi menjelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan hasil produksi. Faktor produksi biasa dikenal dengan istilah input, sedangkan hasil produksi disebut dengan output. Hubungan kedua variabel tersebut bisa kita gambarkan sebagai berikut, yaitu Q sama dengan F dalam kurung K, L, N, dan T, di mana Q adalah output, sedangkan K, L, N, T merupakan input. Input K adalah input untuk modal, sedangkan L adalah jumlah tenaga kerja, N adalah sumber daya alam, dan T adalah teknologi. Besarnya jumlah output yang dihasilkan tergantung dari penggunaan input-input tersebut. Untuk memperoleh hasil yang efisien, produsen dapat melakukan pilihan penggunaan input yang lebih efisien. Nah, dalam fungsi produksi terdapat beberapa asumsi. Yang pertama yaitu proses produksi hanya ada satu faktor produksi variabel. Artinya bahwa faktor-faktor produksi lain dianggap konstan dan yang berubah hanya satu variabel faktor produksi saja. Misalkan input tenaga kerja. Kemudian yang kedua, dalam proses produksi hanya ada satu faktor produksi tetap, misalkan tanah. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor produksi tersebut dapat dikombinasikan dalam berbagai macam proporsi untuk menghasilkan barang dalam jumlah tertentu. Dan kita akan masuk ke hubungan TPP, APP, dan MPP. Dalam memahami konsep MPP, seperti yang dikemukakan terdahulu akan lebih jelas bila dikaitkan dengan Average Physical Product atau APP dan Total Physical Product atau TPP. Kita akan mampu mengemukakan elastisitas produksi yang sekaligus juga dapat diketahui apakah proses produksi yang berlangsung dalam kondisi elastisitas produksi yang tinggi atau rendah. Hubungan MPP dengan TPP juga dapat dijelaskan dengan 1. TPP akan tetap memperlihatkan kenaikannya atau terdapat pertambahan output dengan setiap pertambahan input selagi nilai MPP masih positif. 2. TPP akan mencapai jumlah yang maksimum pada saat MPP 0. 3. Bila MPP negatif, terlihat TPP menurun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tambahan input tenaga kerja justru mengurangi jumlah produksi atau TPP berkurang. Hubungan MPP dengan APP dapat dijelaskan. APP, Average Physical Product, merupakan rasio antara TPP dengan total input. Dalam kasus ini, jumlah input yang dimaksud adalah input tenaga kerja. Hubungan MPP dengan APP dapat dijelaskan sebagai berikut. Bila MPP lebih dari APP, maka posisi APP cenderung menaik atau meningkat. Bila MPP lebih kurang dari APP, maka posisi APP cenderung memperlihatkan penurunan. Bila MPP sama dengan APP, maka posisi APP dalam keadaan maksimum atau APP tertinggi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa TPP akan senantiasa mengalami kenaikan bila MPP bernilai positif. TPP berada pada nilai maksimum pada saat MPP 0 dan bila MPP negatif, maka TPP akan mengalami penurunan. Bila MPP lebih dari APP, maka posisi APP masih dalam keadaan menaik. Bila MPP lebih kurang dari APP, maka posisi APP maksimum. Bila MPP sama 0, maka APP pada posisi menurun. Untuk melakukan pilihan dari dua alternatif yang ditetapkan, sudah tentu berhubungan dengan persoalan efisiensi. Penggunaan input yang optimum dapat ditentukan dengan melihat nilai tambahan dari satuan-satuan yang dihasilkan. Mengenai the law of diminishing return yang biasa dikenal sebagai hukum hasil yang semakin berkurang, merupakan prinsip dalam ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa apabila satu faktor produk, misalnya tenaga kerja atau pupuk, ditambah terus-menerus, sementara faktor produksi lainnya, misalnya lahan atau mesin, tetap jumlahnya, maka tambahan hasil atau output dari setiap penambahan faktor tersebut lama-kelamaan akan semakin menurun. Dengan kata lain, pada awalnya penambahan faktor produksi akan meningkatkan hasil, sementara faktor yang lain akan menghasilkan tambahan output yang semakin menurun setelah titik tertentu. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari teori produksi. Hukum tersebut menjelaskan sifat produk dari hubungan di antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan
produksi tersebut. Hukum ini menyatakan apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya atau tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Dengan demikian, pada hakikatnya hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa hubungan di antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat, yang kedua produksi total pertambahan semakin lambat, dan yang ketiga produksi total semakin lama semakin berkurang. Hukum hasil yang semakin berkurang dinyatakan apabila satu macam faktor produksi ditambah terus-menerus, sedangkan input lain dianggap tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap satu unit input tersebut mula-mula menarik dan setelah mencapai maksimum dan kemudian menurun. Selanjutnya Kita lanjut ke materi isokuan. Isokuan adalah suatu kurva yang menggambarkan titik kemungkinan kombinasi penggunaan beberapa input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu. Berikut adalah contoh kurvanya. Dan materi kedua ada isokos. Isokos adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi penggunaan input yang satu. Misalnya labor sama dengan X dan input yang lain, misalnya mesin sama dengan Y, yang didasarkan pada ketersediaan biaya yang sama. Berikut kurvanya. Berikut adalah materi ketiga, keseimbangan produsen. Produsen yang rasional senantiasa memaksimumkan keuntungannya dengan sejumlah dana yang tersedia dan ia dihadapkan dengan harga input yang digunakan untuk menghasilkan produknya. Berikut contoh kurvanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang return to scale. Setelah kita pelajari tentang pergeseran kurva isokuan, yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana pergeseran kurva isokuan itu sendiri. Persoalan ini dapat dipahami melalui pengembalian skala. Return to scale menjelaskan hubungan antara perubahan input dengan perubahan output yang diakibatkannya. Adam Smith pernah melakukan penelitiannya pada produk peniti. Adam Smith menyimpulkan bahwa jika menggandakan semua input, maka dapat mengakibatkan terjadinya pembagian tugas yang lebih baik, sehingga efisiensi dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, output menjadi berlipat ganda. Sebaliknya, dapat menurunkan efisien karena pengawasan terhadap input tersebut menjadi lebih sulit. Dan selanjutnya, produksi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yang ada berapa input tetap, biasanya modal. Hukum distribusi retur berlaku jika memasuki variabel input. Jangka panjang semua input variabel, Irma dapat menyesuaikan semua faktor. Tidak ada return scale. Intinya di jangka pendek. studi kasus mengenai teori produksi. Situasinya, petani kopi di Kepahyang menghadapi masalah keterbatasan modal, teknologi tradisional, kualitas bibit rendah, dan kurangnya pengetahuan. Analisis teori produksi yakni fungsi produksi sama dengan Q sama dengan F LKT, produksi dipengaruhi tenaga kerja, modal, dan teknologi. Upaya dalam peningkatan produksi yakni akses modal melalui kredit, penyediaan bibit unggul, pelatihan dan penyuluhan, penggunaan teknologi modern, penguatan kelompok tani atau koperasi. Kesimpulannya, Nah, yang terakhir, hubungan antara teori konsumsi dan teori produksi. Teori konsumsi berfokus ke perilaku konsumen dalam menggunakan pendapatan untuk membeli barang atau jasa untuk mencapai kepuasan. Teori produksi berfokus ke proses produsen mengubah input menjadi output atau barang dan jasa secara efisien. Keduanya saling terkait karena produksi menghasilkan barang yang nantinya akan dikonsumsi, sedangkan konsumsi mempengaruhi permintaan yang akan menjadi acuan proses produksi.